Sebenarnya undang-undang perampasan aset ini bukan baru sekarang diajukan. Ketika saya masih di KPKPN tahun 2001 sampai 2004, itu kita sudah mencoba, bahkan kita mengundang beberapa pakar hukum, baik pidana maupun perdata untuk membicarakan. Tapi itu nggak bisa. Kemudian waktu saya di KPK juga diproses itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena kalau disahkan undang-undang perampasan aset itu, maka kemudian hampir mungkin 80% atau 90% anggota DPR, pusat dan daerah, kemudian para pejabat-pejabat eselon 1, eksekutif, maupun BUMN, BUMD, dan yudikatif, itu akan dirampas kekayaannya, karena kita tahu bahwa Profesor Sumitro almarhum mengatakan pada zaman Orde Baru itu 30% setiap tahun anggaran rutin itu bocor. Saya punya pengalaman langsung ketika di KPKPN memeriksa seorang anggota MPR, itu ternyata saya temukan dia punya mobil itu 7 mobil. 7 mobil mewah, mobil sedan. Bayangkan anggota MPR dari mana punya 7 mobil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kemudian tahun politik. Jadi tahun depan itu pemilu, pilkada, pilpres, dan seterusnya. Maka kemudian semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Jokowi dan kabinet itu, dalam rangka tahun politik itu, bagaimana menciptakan seakan-akan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan suatu persoalan yang berkaitan dengan seperti apa perform penyelenggara negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan kabinet yang dibentuknya berkaitan dengan persoalan yang menyeruak ke permukaan, yakni rancangan undang-undang perampasan aset sebagaimana yang dirilis di dalam CNBC Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan nasib pengesahan undang-undang perampasan aset berada di tangan parlemen, di mana surat presiden tentang rancangan undang-undang perampasan aset juga sudah dikirimkan ke DPR. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR. Kata Jokowi di PD Aceh Selasa 27 Juni 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan mengenai rancangan undang-undang perampasan aset menyeruak ke permukaan, bergulir kalau saya tidak salah momentum yang cukup menjadi perhatian publik adalah ketika Menko Polhukam menyampaikan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang sekitar 349 triliun, lalu kemudian ada proses hukum terkait dengan salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, yakni Rafael yang dipicu oleh konflik pertikaian antara anaknya dengan salah satu anak dari salah sebuah organisasi masyarakat. Kita akan mencoba mendiskusikan perihal krusial ini bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Abdullah Heha Mahua, yang kedua adalah Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum, dan yang ketiga nanti menyusul Bang Wahyudi Al-Maroki, MSI. Baik, untuk kesempatan awal ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama Bang Dr. Abdullah Heha Mahua. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Abdullah, seberapa sih sebetulnya itikat baik atau political will Presiden Jokowi bukan hanya lipstick atau class, tetapi memang faktual, bukan hanya persoalan yang terkait dengan elektabilitas road to kontestasi politik, tapi memang benar-benar ini political will sesuai dengan yang menjadi tuntutan publik terkait dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan LHKPN maupun terkait dengan dugaan korupsi pada pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah
pemerintahan di dalam pengertian yang luas, yakni eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Seberapa Anda melihatnya, Bang Tullah? Silakan, Bang, diberikan perspektifnya. Ya, yang pertama sebenarnya Undang-Undang Perampasan Aset ini bukan baru sekarang diajukan. Ketika saya masih di KPKPN tahun 2001 sampai 2004, itu kita sudah mencoba, bahkan kita mengundang beberapa pakar hukum, baik pidana maupun perdata untuk membicarakan. Tapi itu nggak bisa. Kemudian waktu saya di KPK juga diproses itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena kalau disahkan Undang-Undang Perampasan Aset itu, maka kemudian hampir mungkin 80% atau 90% anggota DPR, pusat dan daerah, kemudian para pejabat-pejabat eselon 1, eksekutif, maupun BUMN, BUMD, dan yudikatif, itu akan dirampas kekayaannya, karena kita tahu bahwa Profesor Sumitro almarhum mengatakan pada zaman Orde Baru itu 30% setiap tahun anggaran rutin itu bocor. Nah, sehingga dan begitu, kenapa bocor? Karena pada zaman Orde Baru itu penghasilan yang signifikan itu adalah perjalanan dinas. Sebab gaji mereka itu, pengalaman saya di KPKPN itu, bagi penyelenggara negara atau PNS yang jujur, 1 bulan itu mati 3 kali. Karena gajinya itu hanya cukup untuk 10 hari. Bagaimana 10 hari kedua bergantung dari tingkat kreativitas. Sehingga kalau itu undang-undang perampasan aset itu diciptakan, maka akan menjadi persoalan bagaimana aset-aset mereka itu akan dirampas seperti itu. Saya punya pengalaman langsung ketika di KPKPN memeriksa seorang anggota MPR, itu ternyata saya temukan dia punya mobil itu 7 mobil. 7 mobil mewah, mobil sedan. Bayangkan anggota MPR dari mana punya 7 mobil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kemudian tahun politik. Jadi tahun depan itu pemilu, pilkada, pilpres, dan seterusnya. Maka kemudian semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Jokowi dan kabinet itu, dalam rangka tahun politik itu, bagaimana menciptakan seakan-akan mereka itu berprestasi sehingga kemudian bisa lagi dipilih oleh masyarakat. Kita lihat, kita punya bunga utang tahun ini 441 triliun. Kemudian pengangguran itu bertambah luar biasa, kemudian angka kemiskinan naik juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi hasil survei menyebutkan bahwa Jokowi mendapat kepercayaan 71%. Jadi ini sangat bertentangan dengan fakta di lapangan. Ya, bagaimana bisa dapat kepercayaan 71% sementara fakta-fakta di lapangan seperti itu. Nah, jadi saya lihat bahwa beliau mengatakan sudah ajukan ke DPR sama dengan amandemen Undang-Undang KPK. Amandemen Undang-Undang KPK itu kemudian beliau melalui Menteri Hukum dan HAM-nya mengajukan, kemudian disahkan oleh DPR, dan itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Undang-undang amandemen KPK itu tidak ditandatangani oleh Jokowi sebagai presiden setelah disahkan oleh DPR. Nah, kenapa? Karena menurut amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka kalau satu undang-undang disahkan oleh DPR dan kemudian setelah 1 bulan tidak ditandatangani oleh presiden, itu sah. Kalau dulu tidak, dulu itu kalau tidak tanda tangan oleh presiden maka dikembalikan lagi ke DPR untuk dibahas lagi. Jadi kita lihat bagaimana sandiwaranya, permainannya itu Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlibat di dalam pemberangusan eksistensi KPK dengan mengatakan bahwa dia tidak tanda tangan undang-undang itu. Padahal sebenarnya dia yang justru yang mengajukan undang-undang itu. Ketika zaman SBY itu perlawanan dari masyarakat seperti itu, tidak jadi diajukan itu undang-undang amandemen undang-undang KPK. Waktu Jokowi lah, bahkan luar biasanya pimpinan KPK meminta draft RUU amandemen undang KPK itu tidak dikasih. Padahal ini yang mau dia amandemen undang-undang KPK. Kalau Mas Slamet punya rumah mau
direnovasi, maka kemudian tunjuk salah satu kontraktor, kan kontraktor harus melaksanakan sesuai dengan keinginan Mas Slamet, bahwa desainnya begini dan seterusnya. Ini KPK yang mau diamani undang-undang, pimpinan KPK tidak dikasih rancangan undang-undang seperti itu. Nah, jadi berdasarkan itu saya punya asumsi bahwa Jokowi itu mau melakukan hal seperti itu seakan-akan beliau mempunyai itikat baik, punya political will, sudah serahkan ke DPR atau terserah kepada DPR. Padahal beliau tahu bahwa DPR tidak akan sahkan itu paling tidak pada periode ini. Karena ini menjelang tahun politik. Sehingga demikian, maka kemudian anggota DPR tidak akan bisa kehilangan muka kalau ternyata dengan undang-undang itu disahkan, maka kemudian kekayaan-kekayaan dipunyai anggota DPR yang luar biasa itu harus disita oleh negara, dan itu jadi problem. Saya selalu berikan contoh, ketua MPR itu berapa sih gaji anggota MPR atau ketua MPR? Tapi punya pesawat jet pribadi dan seperti itu, mobil-mobilnya luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu maka saya menganggap bahwa DPR itu kalau mengesahkan itu luar biasa. Sebab apa? DPR sama saja dengan menyiapkan tiang gantungan buat mereka untuk kemudian mengeret leher-leher mereka sendiri dengan cara harus harta kekayaannya disita oleh negara dan seterusnya. Nah, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 27 huruf B besar itu disebut dengan gratifikasi, itu adalah pembuktian terbalik secara terbatas tentang sesuatu yang diterima oleh penyelenggara atau PNS. Yang kalau itu nilainya 10 juta ke atas, maka penyelenggara negara atau penerima itu membuktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau dia tidak bisa buktikan bahwa itu bukan suap, maka akan disita oleh negara. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa buktikan, maka kemudian disita oleh negara, oleh KPK. Sebaliknya, kalau 10 juta ke bawah, 9.999 sampai Rp1, maka kemudian KPK akan buktikan dengan instrumen yang punya KPK, dibuktikan, dan kalau KPK bisa buktikan bahwa itu suap, maka disita oleh negara dan seterusnya. Nah, sekarang itu yang ditangkap oleh KPK itu yang terbesar dari 2004 sampai sekarang itu adalah gratifikasi. Baru yang kedua itu adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi kalau gratifikasi berarti rencana undang-undang perampasan aset akan berkaitan dengan gratifikasi atau penyuapan, sehingga dengan begitu maka saya tidak yakin menghadapi tahun politik ini itu kemudian DPR mengesahkan. Kalau DPR mengesahkan pada saat-saat terakhir, maka kemudian itu bisa membuat seakan-akan bahwa mereka beritikat baik untuk mendapat simpati dari masyarakat menjelang pemilu, menjelang pilpres, sehingga mereka bisa terpilih kembali. Tapi kemudian mereka sudah katakanlah menghilangkan barang-barang kekayaan yang mereka punya itu dengan cara untuk membiayai pemilu, membiayai pilpres, membiayai pilkada, sehingga akhirnya kemudian mereka bisa terselamat dalam konteks bagaimana perampasan aset seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya berharap agar supaya masyarakat sipil yang anti korupsi, akademisi, universitas atau mahasiswa betul-betul menggunakan pernyataan Jokowi itu datang ke DPR untuk memaksakan atau mendorong. Kalau betul memang Jokowi sudah ngomong begitu, coba buktikan bahwa kemudian DPR mau melaksanakan. Nah, kita mau lihat ini sejalan atau tidak antara presiden dan jubir presiden. DPR sekarang itu kan jubir presiden. Nah, atau DPR itu adalah kantor kedua daripada presiden. Kalau dulu kan DPR itu adalah lawan daripada presiden. Artinya setiap kebijakan presiden di opposite atau dilawan oleh DPR atau Senayan. Kalau sekarang tidak, justru DPR itu menjadi jubir dari presiden. Hanya misalnya ya beberapa teman dari PKS atau kemudian Demokrat yang kemudian bisa bersuara yang agak lain daripada istana. Tapi kalau misalnya ada yang kira-kira sudah melihat naga-naganya 2024 itu arah angin kemana, maka mereka kemudian juga sudah mulai mengambil langkah-langkah seperti katakanlah konkret seperti Nasdem sudah melakukan perlawanan terhadap
Jokowi dengan mencalonkan Anies dengan berbagai cara dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu catatan saya sebagai pembuktian bahwa betul ini pemerintah baik legislatif maupun eksekutif serius. Ya, teman-teman datang ke DPR kemudian meminta agar supaya DPR memfollow up apa yang disebutkan Presiden untuk segera mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset. Itu catatan saya, Mas Lamit. Bang Abdullah, kalau kesimpulan Abang tadi berdasarkan atas analisa Abang bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu memang sesuatu yang sangat mengancam keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di tengah kondisi masifnya berbagai kasus-kasus korupsi yang setidaknya Abang tadi nyampaikan di dua hal, yakni pintunya melalui gratifikasi atau korupsi pengadaan barang dan jasa. Artinya bahwa dengan kata yang lain, Abang pengen menjelaskan bahwa inisiatif harusnya kepada eksekutif. Rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak cukupkah surat presiden yang telah dilayangkan kepada DPR sebagaimana yang diklaim oleh Presiden Jokowi itu menjadi satu simbol representasi dari inisiatif presiden untuk mengusulkan rancangan undang-undang perampasan aset, atau dengan kata yang lain seperti apa sih sebetulnya untuk melihat political will Presiden Jokowi ini benar-benar bisa mengusulkan, bisa ada arah yang jelas, keinginan baik agar rancangan undang-undang perampasan aset ini benar-benar terrealisasi, Bang Abdullah Hamawa. Jadi tadi saya ngobrol santai sebelum kita mulai itu bahwa dugaan saya Jokowi ini dulu waktu kalau betul sekolah di SMP, SMA atau di mana atau pernah mahasiswa begitu misalnya, kalau betul pernah mahasiswa, tapi mungkin seperti saya dulu itu tidak ada hari tanpa membaca cerita Koping Ho. Cerita Koping Ho itu adalah cerita silat Cina, cerita silat. Koping Ho itu adalah nama judul buku cerita silat itu. Jadi di Cina itu Suhu, guru silat itu, kalau punya acara hajatan pribadi, maka mengundang semua jago-jago silat seluruh dataran Cina. Dilayani sebagaimana biasa, tamu-tamu lain seperti biasa. Apakah itu teman, apakah lawan politik, lawan perguruan silat, dilayani seperti biasa. Setelah acara selesai, pulang dalam perjalanan tiba-tiba itu diserang. Jadi lawan-lawan politiknya itu diserang seperti itu. Jadi saya lihat kebijakan Jokowi dari 2014 sampai sekarang, model-model cerita Kopeng Ho. Jadi masuk gorong-gorong, malam-malam datang ke rumah kampung-kampung, mendeso dan seterusnya. Tapi di belakangnya itu luar biasa. Misalnya kekayaan dari atau aset dan simpanan yang ada di bank oleh anaknya yang masih belasan tahun, kemudian baru 20-an tahun, itu sampai sekian miliar, itu dari mana? Dari mana seperti itu? Lantas kemudian dilaporkan oleh saudara Badrun Ubaidillah, itu kemudian KPK itu menganggap bahwa itu tidak signifikan dan seterusnya. Ya karena ketua KPK itu Firly adalah geng daripada istana, sehingga tidak mungkin akan diproses seperti itu. Atau misalnya Jokowi menunjukkan sebagai orang yang deso. Saya punya istri saya punya tante itu kemudian mantu beberapa tahun lalu waktu dia masih jilid pertama presiden di Solo, dan kemudian acara walima itu di satu hotel, saya lupa nama hotelnya. Kemudian saya tanya, hotel itu punya milik siapa? Ternyata kata orang itu yang punya hotel itu Jokowi. Jadi saya terus, katanya ini orang deso, katanya orang ini awanan sederhana, tapi punya hotel di Solo yang itu kemudian dijadikan untuk acara-acara resepsi dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian saya selalu katakan kepada teman-teman, kesalahan masyarakat itu adalah salah menilai Jokowi. Yaitu kalau Jokowi misalnya ngomong ke kanan, kemudian mengatakan atau melakukan yang lain, disalahkan Jokowi. Padahal tidak. Sebenarnya masyarakat yang keliru. Masyarakat itu mestinya harus memahami bahwa kalau Jokowi ngomong ke kanan, harus ditafsirkan ke kiri.
Kalau dia ngomong ke kiri harus tafsirkan ke kanan. Nah, itu baru betul seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan buat masyarakat sehingga akhirnya ilmu Koping Ho itu kemudian seakan-akan dalam bahasa kampung sudah saya serahkan ke DPR buat surat pengantar. Tapi kamu ya udahlah, cincai adalah nanti bagaimana seperti itu. Jadi dengan orang-orang DPR, karena itu maka sekarang dianggap DPR itu jubir dari presiden, bukan sparring partner dari presiden untuk kemudian memperbaiki, mengoreksi, tetapi betul-betul jadi jubir. Nah, sehingga tadi saya katakan kalau memang betul-betul itu DPR melaksanakan fungsi pengawasannya, maka silakan buktikan. Dan kemudian jangan lupa bahwa bukan hanya DPR, tapi juga eksekutif. Kasus Rafael misalnya. Kasus Rafael itu kan andai kata misalnya tidak ada kasus cinta anak-anaknya dengan salah seorang tokoh ormas itu, maka tidak terbongkar dia punya kekayaan miliaran di money laundering dan seterusnya, padahal dia cuma eselon 3 di pajak, dirjen pajak seperti cuma eselon 3, tapi luar biasa sempurna, mobilnya harga 1,2 M, 1,7 M seperti itu. Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa saya khawatir apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah sudah permainan dengan DPR, presiden DPR, sehingga kemudian ya udahlah untuk menciptakan pencitraan yang positif menghadapi tahun politik, ya udah saya katakan sudah dikirim surat, terserah ke kalian bagaimana caranya, sibuk atau dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau betul-betul memang serius, ya udah masyarakat sipil anti korupsi dorong aja ke DPR, Komisi 3 atau Komisi 2 atau Komisi berapa yang terkait untuk memaksakan agar supaya undang-undang itu segera disahkan. Begitu Mas Slamet. Ya Bang Abdullah, dalam pikiran saya Bang sebagai orang yang awam ya, mohon bisa diluruskan kalau saya salah berpendapat begitu Bang. Sederhananya kan begini, dengan pilihan sistem presidensial yang sekarang berlaku dalam koridor demokrasi itu kan yang selalu menonjol Presiden Jokowi ini kan mengeluarkan Perpu Bang. Perpu ketika melihat kegentingan, seberapa kalau melihatnya itu dari sisi indikasi bahwa kalau dia serius political will benar-benar bisa mewujudkan keinginan merealisasikan perampasan aset itu, kenapa tidak kemudian mengeluarkan Perpu katakanlah begitu. Nah, kira-kira seperti apa Bang menurut Abang? Baik dari sisi koridor hukum maupun dari sisi empiris Bang Abdullah. Ya, beliau beberapa kali mengeluarkan Perpu. Yang Perpu itu untuk kepentingan pemerintah, kepentingan oligarki. Sebab kalau Perpu itu dalam sidang berikutnya ditolak oleh DPR, maka kemudian tidak berlaku. Tapi karena Perpu yang dikeluarkan oleh Jokowi beberapa kali itu kepentingan oligarki, maka kemudian disahkan oleh DPR, maka Perpu itu berlangsung. Katakan seperti undang-undang Cipta Kerja yang kemudian sudah dikoreksi oleh MK, tapi kemudian diberi waktu 2 tahun untuk diperbaiki proses, tapi kemudian dia buat Perpu untuk seperti itu. Nah, ternyata kemudian diterima oleh DPR. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul proyek oligarki, untuk kepentingan oligarki, sehingga kemudian disahkan oleh DPR. Nah, tapi bisa saja kemudian Perpu yang dilakukan itu tidak sejalan dengan oligarki, sehingga kemudian di DPR ditolak seperti itu. Nah, jadi ini permainan antara oligarki dengan istana dengan Senayan. Jangan lupa bahwa hampir 50% anggota DPR sekarang itu adalah pebisnis. Nah, karena pebisnis, maka orientasi mereka orientasi oligarki, orientasi usaha, orientasi bisnis. Nah, sehingga dengan begitu, maka saya tidak pikir bahwa dia akan terbitkan Perpu tentang rencana undang perampasan aset itu. Karena kalau dia serius, maka kemudian dia akan terbitkan Perpu. Tapi tidak. Dia kan, Jokowi itu kan terlepas betul atau tidak dia ijazah palsu atau tidak, tapi saya harus akui bahwa orang di belakang dia itu luar biasa.
bagaimana mendesain roadmap dari tahun berapa sampai berapa agar mereka menguasai Indonesia itu, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang secara sistematis, beruntun dan seterusnya itu dilakukan, sehingga kemudian kita seperti terengah-engah, tercengang-cengang, dan kemudian selalu kecolongan. Misalnya sekarang KPU, sekarang jadi viral di medsos itu bahwa ada 50 juta suara yang itu bermasalah, sehingga demikian bagaimana seperti itu. Nah, bagaimana kita mau berkuar-kuar? Wong KPU itu orangnya Jokowi, tim suksesinya Jokowi, sehingga kemudian tidak bisa. Coba ketua KPU itu di Bawaslu itu dibuktikan bahwa terbukti tuduhan gugatan yang disampaikan buat KPU itu terbukti. Dia datang jalan dengan perempuan ke Jogja apa segala macam, nginap di hotel, tapi tidak dijatuhi hukuman, dipecat. Terbukti tapi tidak dijatuhi hukuman pemecatan, cuma diberi peringatan. Itu kan aneh, karena baik KPU, Bawaslu, semua itu adalah orang istana, seperti itu. Nah, sehingga dan begitu juga saya menduga bahwa dia tidak akan terbitkan Perpu, karena kalau diterbitkan Perpu, nanti kemudian bertentangan dengan oligarki, dan itu bisa berbahaya buat posisi dia menghadapi Pilpres 2024 terhadap orangnya, apalagi juga dia cawe-cawe untuk anaknya jadi wali kota lagi di Depok. Nah, itu juga jadi problem serius seperti itu. Jadi ini luar biasa presiden yang satu ini. Saya kira itu, Mas Slamet. Ya, terakhir Bang, kemungkinannya kan ada dua ini Bang. Ya. RUU PA ini benar-benar direalisasi atau tidak? Kalau tidak, apa yang harusnya dilakukan oleh publik untuk mengawal ini agar benar-benar serius, bukan hanya lipstick, Bang? Silakan Bang. Ya, itu yang saran saya tadi itu. Datang ke DPR, gunakan pernyataan Jokowi itu, terlepas pernyataan Jokowi itu cuma lip service atau cuma omong, tapi digunakan saja oleh masyarakat anti korupsi, masyarakat sipil, untuk datang mak-mak atau datang ke DPR, minta supaya kemudian segera DPR mengesahkan rencana undang-undang perampasan aset. Dari situ maka kita akan lihat, kita akan buktikan betul-betul mereka serius atau tidak, dan kalau sudah disahkan, dia aplikasi dipraktek atau tidak. Bagaimana caranya untuk bisa kemudian, kalau KPK tidak bisa diharapkan, Kejaksaan Agung misalnya bisa melakukan hal yang sama seperti terhadap Menteri Info dan kemudian Menteri Pertanian, dilakukan nggak seperti itu setelah undang-undang itu disahkan. Itu saran saya, Mas Slamet. Ya, terima kasih Bang Abdullah Hewahua atas perspektifnya. Ditahan dulu Bang. Kita akan coba beralih ke Dr. Muhammad Taufik. Terima kasih sekali lagi Bang. Jazakallahu khairan. Ya, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan perspektif dari Dr. Abdullah Hewahua.